Usaha-usaha kreatif di masa pandemi. Eri Yuhadil SOSI lahir pada tanggal 16 Juni 1984 di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Nagari Situjuh Batua. Menjalani pendidikan selama 6 tahun di Pondok Pesantren Al-Makmur Tungkar dan S1 Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang. Tamat kuliah dengan predikat cum laude tahun 2006, pernah menjadi panitia embarkasi dan debarkasi haji perdana Padang. Menjadi tim lembaga pendidikan dan pelatihan pencerahan suara hati Sumatera Barat, serta menjadi fasilitator di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Kemudian menjadi pendamping program Desa Ternak Makmur Ayam Petelur kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Setelah itu menjadi pemuda pelopor terbaik bidang kewirausahaan, sarjana pemberdayaan masyarakat Nagari, ketua kelompok usaha pemuda produktif. Sudah 15 tahun, tepatnya sejak tahun 2006 yang lalu, ia menjadi penyuluh agama Islam non-PNS, aktif di berbagai organisasi tingkat kabupaten dan kecamatan. Penyuluhan dan bimbingan di beberapa majelis taklim, kemudian kegiatan dakwah dan tablik akbar, serta menjadi pelopor berdirinya tahfiz Quran di Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2017 yang lalu, yang diberi nama Rumah Tahfiz Quran Insan Kamil, gratis untuk masyarakat Situjuh Limo Nagari. Untuk memotivasi santri tahfiz, dikemaslah kegiatan ini sedemikian rupa. Diawali dengan tahsin dan belajar seni baca Al-Quran, tahfiz Quran, dan ditutup dengan kegiatan bela diri. Bersyukur dengan tahfiz dan bela diri gratis yang digagas oleh Eri Yuhadil. Mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang hafiz Quran dan terampil dalam bela diri. Di masa pandemi ini terus berinovasi agar kegiatan tahfiz Quran ini tetap berjalan dengan cara yang pertama memberikan rekaman bacaan Al-Quran melalui speaker Quran khusus tahfiz, yang mana speaker Quran ini diberikan kepada santri sebagai reward atau hadiah. Yang kedua, mengirimkan rekaman video hafalan santri melalui aplikasi WhatsApp kepada guru pembimbing. Kemudian yang ketiga, mendatangi rumah pembimbing tahfiz dengan jumlah terbatas. Dan terakhir, setoran hafalan atau murajaah bersama di Masjid Nagari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Alhamdulillah, Rumah Tahfiz Quran Insan Kamil sudah memiliki santri 122 orang, sudah memiliki SK dan akte yayasan yang sudah terdaftar di Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, yang diketuai langsung oleh Eri Yuhadil SOSI sendiri. Dengan kepercayaan masyarakat dan perantau, saat ini sudah memiliki lahan tanah wakaf seluas 2.655 meter persegi. Saat ini sedang dalam tahap pembangunan gedung sekolah tahfiz Quran gratis. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia 2 tahun terakhir ini memberikan dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, bimbingan dan penyuluhan agama, dan sektor ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 saat ini juga membawa dampak terhadap ekonomi orang tua santri dan sebagian masyarakat di Nagari Situjuh Batua. Pekerjaan hilang, jual beli menurun, dan aktivitas berkurang mengakibatkan uang tabungan habis. Sementara kebutuhan terus meningkat. Ekonomi sulit sehingga ada yang mengambil jalan pintas meminjam uang kepada rentenir. Maka penyuluh agama terpanggil untuk memberikan solusi dan inovasi terhadap permasalahan yang terjadi.
Maka pada tahun 2020 didirikanlah lembaga An-Nazifa bekerja sama dengan masyarakat dan perantau untuk mempersempit ruang gerak rentenir yang merajalela, membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk kelangsungan hidup mereka, dan dibekalilah dengan berbagai usaha-usaha kreatif, yaitu yang pertama budidaya jamur tiram dan olahannya. Jamur tiram ini bisa dibudidayakan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri dengan bahan yang mudah didapat serta cara budidaya yang tidak sulit, dan bisa diolah menjadi berbagai olahan. Salah satunya adalah randang jamur tiram. Bisa bertahan lama dan bisa dipasarkan ke berbagai daerah. Usaha yang kedua adalah usaha sabun cuci tangan dan sabun cuci piring. Sabun cuci piring dan sabun cuci tangan sudah menjadi kebutuhan utama di masyarakat saat ini, terutama di masa pandemik ini. Hampir di setiap tempat umum, kantor, sekolah, dan lainnya butuh sabun cuci tangan dan sabun cuci piring. Apalagi sejak pemerintah menganjurkan agar selalu mencuci tangan agar terhindar dari penularan COVID-19. Usaha ini adalah satu usaha yang mudah dilakukan dengan modal sedikit dan hasil produksinya sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Di samping itu, penyuluh agama non-PNS juga memberikan penyuluhan dan pembinaan menjadi YouTuber kreatif dan Islami untuk generasi muda, yang merupakan salah satu usaha kreatif dan inovatif yang cocok bagi generasi muda. Kerja cerdas tanpa menguras tenaga, namun menjadikan YouTube sebagai suatu yang menghasilkan di masa pandemi ini. Terima kasih kepada penyuluh agama non-PNS bahwa dalam penyuluhan ini kita mendapat pengetahuan tentang bermain YouTuber. Jadi YouTuber itu menjanjikan. Alhamdulillah berkat bimbingan dan bantuan lembaga An-Nazifa, sekarang saya sudah bebas dari rentenir. Dengan berbagai usaha penyuluhan dan bimbingan yang dilakukannya, maka Eri Yuhadil SOSI mendapatkan penghargaan terbaik sebagai penyuluh agama teladan Kabupaten 50 Kota tahun 2021, pemuda pelopor bidang kewirausahaan, dan sebagai sarjana pemberdayaan masyarakat Nagari Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu. Saya Irfan Fakhrudin mengapresiasi dan mendukung penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh Eri Yuhadil sebagai penyuluh agama Islam teladan Kabupaten 50 Kota, yaitu inovasi mengadakan tahfiz gratis dan usaha-usaha kreatif di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati 50 Kota Provinsi Sumatera Barat berterima kasih kepada Eri Yuhadil SOSI, penyuluh agama Islam non-PNS teladan Kabupaten 50 Kota. Selain mengajarkan ilmu agama, beliau juga telah membuat usaha-usaha inovatif di masa pandemi ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 50 Kota. Maka saya Safarudin Datuk Bandar Rajo, Bupati 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, merasa bangga dengan Eri Yuhadil SOSI sebagai penyuluh agama Islam non-PNS teladan pada saat ini. Semoga beliau bisa berjuang sukses sampai ke tingkat nasional dan dapat menaikkan prestasinya dan juga prestasi Kabupaten 50 Kota. Penyuluh agama non-PNS Eri Yuhadil sudah patut menjadi penyuluh teladan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan usaha-usaha kreatif dan inovatif yang dilakukannya di masa pandemi ini. Saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota mengapresiasi dan mendukung penyuluh agama non-PNS Eri Yuhadil SOSI sebagai penyuluh teladan Kabupaten Kota telah berperan sangat aktif dalam upaya pelopor rumah tahfiz Quran di Kecamatan Setuju
dan berupaya mencarikan solusi-solusi terbaik bagi binaannya di masa pandemi ini. Eri Yuhadil SSI yang terpilih sebagai penyuluh teladan agama Islam non-PNS dari Kabupaten Maluku Kota, dan kami mengapresiasi kinerja beliau yang memang pantas dan sangat membanggakan bagi kami. Beliau di samping bergerak ataupun menggagas kegiatan dalam bidang keagamaan, yaitu dengan menggagas berdirinya Tahfiz gratis, juga menggagas kegiatan ekonomi kreatif untuk membantu masyarakat. Saudara Eri Yuhadil SSI adalah benar penyuluh agama non-PNS dari Kecamatan Situjo Limonagari, dan beliau telah melakukan pembinaan di objek penyuluhannya, dan juga telah melakukan usaha-usaha kreatif, inovatif, dan edukatif di masa pandemi ini untuk melakukan penyuluhan di Kecamatan Situjo Limonagari dan terkhusus di Nagari Situjo Batur. Saya Wali Nagari Situjo Batur, Devi Datuk Tamarajo, merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kreativitas salah satu penyuluh di Kecamatan Situjo Limonagari, yaitunya Buya Eri Yuhadil SSI, yang telah memfasilitasi kegiatan tahfiz gratis. Kemudian beliau juga sangat kreatif menciptakan ekonomi kreatif dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 di Nagari Situjo Batur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Nagari Situjo Batur.